Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Wahyudi dengan nomor ANPM 22040404300004. Yang pertama, pengertian. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menurut para ahli, menurut teori klasik yaitu Adam Smith, bahwasanya Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumbuh pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Kalau menurut David Ricardo, menurutnya pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan menurun. Pertumbuhan ekonomi menurut para ahli selanjutnya yaitu teori non klasik. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Kalau menurut Robert M. Solow, lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menurut para ahli teori historis. Menurut Friedrich List, menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa terbaru, peternak, petani, kerajinan serta industri perdagangan. Sedangkan menurut Bruno Hildebrand, meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran dari tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang atau pertukaran dengan kredit. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Di sini dilihat dari 5 faktor. Yang pertama, masyarakat tradisional, yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersendiri. Yang kedua, pralepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Yang ketiga, lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Yang selanjutnya, konsumsi tinggi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Selanjutnya, indikator pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 4, yaitu ketidakseimbangan pendapatan, perubahan struktur perekonomian, pertumbuhan kesempatan kerja, dan tingkat dan penyebaran kemudahan. Selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia (SDM). Pada faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. SDM berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Selanjutnya, yang ketiga, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Lalu, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah organisasi produksi dan tenaga manajerial. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, berkaitan erat dengan menggunakan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Yang kelima, faktor politik dan administrasi pemerintah. Dari sisi non-ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara. Sosial budaya. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, dan
kelembagaan masyarakat. Sekian, terima kasih. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya, karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.